Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Gelar sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya, gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci, mursyid, tarikah dalam Islam. Kata yang dimaksud merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah, makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi wali songo adalah wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pimpinan dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. A. Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. B. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Beliau termasuk salah satu tokoh wali songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. C. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. D. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. 8. Beliau juga merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. 1. Siapakah pendiri dinasti Kesultanan Banten? Sunan Gunung Jati. 2. Siapakah yang menciptakan aneka ragam wayang yang bernapaskan Islam? Sunan Kalijaga. 3. Apa metode dakwah yang dilakukan para wali songo? Penyebaran Islam di Jawa melalui beberapa saluran islamisasi, yaitu perdagangan, pernikahan, tasawuf, kesenian, dan pendidikan. Pada tahap permulaan, di antara saluran islamisasi yang pernah berkembang di Jawa adalah perdagangan. 4. Sebutkan 2 tembang yang digunakan Sunan Muria sebagai sarana berdakwah. Sinom dan Kinanti. 5. Apa yang menyebabkan Sunan Kudus diberi gelar Wali Al-Ilmi oleh para wali songo? Karena ia mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Kesimpulan, agama Islam merupakan agama yang universal yang tidak hanya membawa hal-hal tentang agama, tetapi juga membawa kebudayaannya dan mempengaruhi terhadap berbagai hal banyak. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik dunia. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Jawa. Beranjak dari sinilah, para wali Songo yang dikenal dengan 9 orang tersebut melakukan pemilihan dakwahnya.